Perkenalkan, nama saya Ainur Sitwa dengan kode kelas 03SAKP 012 dengan prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Cika Aprilia Novayanti. Saya dari kelas 03 SAKP 12 dari Perkenalkan, nama saya Gina Novia Rahmawati dari kelas 03 SAKP 12 Akuntansi semester 3. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kas dan setara. Kas dan setara kas atau cash and cash equivalents adalah kas ditambah dengan instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung diuangkan namun dengan risiko minimal. Kemudian, apa saja sih komponen kas dan setara kas? Nah, dalam akuntansi, kas mengacu pada kas seperti kas kecil, yaitu uang kertas dan logam, dan juga kas di tangan. Nah, perusahaan dapat menggunakannya untuk membayar kewajiban dengan secepatnya. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek dengan risiko bunga minimum. Instrumen ini sangat liquid sehingga perusahaan dapat mengubahnya dengan cepat menjadi kas. Selanjutnya ada sifat dan contoh kas dan setara kas. Yang pertama ada sifat kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lainnya. Kemudian ada contoh dari kas dan setara kas. Yang pertama ada kas di tangan, yang kedua ada saldo bank, dan ketiga ada investasi jangka pendek. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Ya, ada tujuan kas dan setara kas. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik antara kas dan setara kas dan juga transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari bank. Dengan ciri-ciri, yang pertama, pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, rekonsiliasi dibuat rutin dan harus ditelaah. Yang ketiga, digunakan impress fund system untuk mengelola kas kecil. Yang keempat, penerimaan kas, cek, dan giro disetor ke bank. Yang kelima, uang kas harus disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan baik. Yang keenam, blanko cek dan giro disimpan di tempat yang aman. Yang ketujuh, cek dan giro ditulis atas nama dan ditandatangani oleh 2 orang. Yang kedelapan, kasir diasuransikan atau diminta uang jaminan. Yang kesembilan, gunakan kwitansi bernomor urut cetak. Dan yang terakhir, pengeluaran kas yang sudah dibayar harus distempel lunas. Yang kedua, memeriksa apakah saldo kas atau setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan atau eksistensi. Yakinkan bahwa saldo kas atau setara kas dimiliki perusahaan dan betul-betul ada dan milik perusahaan, bukan milik direksi atau pemegang saham. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah adanya pembatasan untuk penggunaan saldo kas atau setara kas. Adanya pembatasan penggunaan saldo kas atau setara kas, dana yang dimiliki perusahaan disisihkan untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, atau perusahaan terkait hukum, maka saldo rekening giro dibekukan atau tidak dapat dilaporkan sebagai kas di harta lancar. Yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, konversikan dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan selisih kurs yang ada dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menurut standar akuntansi keuangan, yang pertama, kas atau setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. Yang kedua, kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk penyisihan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas.
Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal laporan keuangan, misalnya tanggal 31 Desember 2012. Yang ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal laporan keuangan, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal laporan keuangan. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash count. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank bertanggal neraca misalnya tanggal 31 Desember 2012. Kalau terpaksa karena belum selesai yang Desember, dapat diminta per tanggal 31 November 2012. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Yang kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang kesembilan, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan untuk mengetahui adanya keeping dengan tujuan window dressing. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal laporan keuangan atau subsequent payment atau subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Yang ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal laporan keuangan, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan keuangan dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyataraan kas dan setara kas di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ke-13, buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari kas dan setara kas setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas.